Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema tanggapan terhadap sebuah video yang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Ini videonya. Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tiba-tiba di Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nyambung nggak nih Pak? Iya, betul. Saya nggak nyambung. Ternyata yang Matius 28:19 itu adalah ayat tambahan gereja Romawi di abad ke. Itulah kira-kira videonya, bahwa orang ini berkata bahwa dalam Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus berkata, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan dalam Matius 28 ayat 19 dikatakannya sekalipun di sana bahwa Tuhan Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, dia bilang itu adalah ayat sisipan. Saudara, benarkah Tuhan Yesus hanya untuk orang Israel? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 15 ayat 24 tadi, itu kan cerita tentang seorang ibu perempuan Kanaan yang dikatakan di sana anak perempuannya sakit di rumah. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia dengar Yesus telah banyak membuat orang sakit sembuh. Dia tahu kalau dia orang Kanaan, bukan orang Israel, bukan orang percaya. Lalu dia datang, "Kasihanilah aku Tuhan, anakku perempuan sakit di rumah." Yesus berkata, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini terus mendekat. Sampai akhirnya Yesus berkata, "Tidak patut memberikan roti yang akan diberikan kepada anak-anak, lalu diberikan kepada anjing." Tetapi perempuan itu berkata lagi, "Benar Tuhan, memang roti itu tidak diberikan kepada anjing. Tetapi waktu anak-anak makan roti itu, jatuhlah remah-remah ke bawah. Itulah dimakan anjing itu," kata perempuan itu. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti imanmu itu, sembuhlah anakmu." Lihat, walaupun dia bilang aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan perempuan ini bukan umat Israel, tetapi perempuan itu mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Artinya di balik ucapannya ada hal-hal yang lain. Nah, kalau teman kita ini tadi berkata bahwa Matius 28 ayat 19 itu sisipan, oke, saya tidak mempersoalkan itu. Tetapi adakah yang lain yang juga menunjukkan bahwa Yesus adalah untuk bangsa-bangsa? Pertama, dalam Matius 12 ayat 18 dikatakan di sini, "Lihatlah hambaku yang kukasihi, aku menaruh hukumku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa." Jadi Tuhan Yesus itu diberikan Tuhan Roh Kudus kepadanya, dan ia akan memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Itu berarti bangsa yang lain juga mendapat. Kemudian apa lagi? Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29 ini berkata begini, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dosa dunia, bukan dosa orang Israel saja. Itu berarti bahwa Yesus juga untuk orang atau bangsa-bangsa lain, bukan hanya untuk orang Israel. Kemudian apa lagi? Kisah para Rasul 9 ayat 15. Apa dibilang di sana? Kisah para Rasul 9 ayat 15. "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan
namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi disuruh kepada Paulus untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang kita mau tahu, kenapa sebenarnya tadi ada istilah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mari kita baca dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Dikatakan di sana begini. Memang kepadamulah firman itu harus diberitakan dahulu. Nah, ini dia. Memang pertama-tama kepada orang Israel. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya awalnya mungkin begitu kepada orang Israel. Tapi bangsa Israel menolak. Tidak semua menerimanya. Bahkan dibunuhnya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, sekarang yang berikutnya, Roma 11 ayat 11. Aku bertanya, adakah mereka tersandung dan karena itu jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka cemburu. Jadi, keselamatan itu sampai kepada bangsa lain karena pelanggaran mereka. Artinya tidak mau terima. Maka sampailah keselamatan itu kepada kita, bangsa Indonesia, dan ke dunia ini. Dan tujuannya apa? Supaya mereka cemburu. Jadi itu membuat orang cemburu. Jadi saudaraku, terutama untuk umat Kristen, sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel, wah itu nggak benar. Tadi sudah saya bacakan firman Tuhan banyak yang mengatakan bahwa Yesus untuk dunia. Dan kalau dikatakan, kenapa bisa terjadi begitu tadi seperti dalam Matius pasal 15 ayat 24 itu sebenarnya memang dia atau Yesus diutus untuk orang atau domba-domba yang hilang dari umat Israel, tapi menolak sehingga sampailah berita keselamatan itu ke ujung-ujung bumi. Demikian saudara, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Salam.